Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, pada hari ini adalah kita hitung sebagai minggu pertama di bulan Oktober ini, sehingga kita bertemu lagi karena jadwal untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini berada pada minggu ganjil atau pekan-pekan ganjil. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Untuk anak-anakku yang belum mengisi absen, silahkan ibu tunggu absennya. Semuanya akan ibu tentunya sudah ibu rekap, dan hanya beberapa persen saja yang biasa masuk di pembelajaran ini. Ibu harap kalian tidak berputus asa dengan keadaan kita seperti ini dan terus semangat untuk tetap mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan berdosa, dan barang siapa yang melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Oke, baik anak-anakku, kita lanjutkan. Pembelajaran kita hari ini materinya masih tentang pernikahan dalam Islam. Minggu lalu kita sudah sampai pada rukun dan syarat nikah. Ya. Masih berkaitan dengan rukun dan syarat nikah ini, maka yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ucapan dalam ijab qabul. Tentu kalian sudah sering menyaksikan bagaimana kata-kata ijab qabul diucapkan oleh seorang oleh seorang wali kepada seorang pengantin pria. Jadi ijab itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang wali kepada pengantin pria, sedangkan qabul itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pengantin pria sebagai jawaban. Nanti ibu akan sharekan video contoh ijab qabul ya. Kalau kita perhatikan di sini, wali perempuan itu berkata kepada pengantin laki-laki, "Aku nikahkan anak perempuanku yang bernama," misalnya yang bernama Neng binti Mahmud, dengan disebutkan pengantin laki-lakinya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Nah, si pengantin laki-laki langsung menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya." Kalau di sini dan perjodohannya. Kalau biasa kita di kita itu, "Saya terima nikah dan kawinnya dengan Neng siapa bin siapa, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Nah, itu nanti fungsinya saksi itu untuk memutuskan apakah itu sah atau tidaknya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang berhubungan dengan pernikahan itu ada mahram. Kalian harus tahu siapa-siapa saja yang boleh kalian nikahi, terutama laki-laki. Mahram menurut bahasa berarti diharamkan.
Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram itu berarti wanita yang haram dinikahi. Nah, maka seorang laki-laki dan perempuan juga tentunya harus mengetahui siapa saja yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu ada tiga sebetulnya. Ada tiga, ini salah nulis ya, mohon maaf. Ada tiga penyebab kenapa wanita haram dinikahi. Yang pertama yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunannya. Siapa saja wanita yang haram dinikahi karena keturunannya? Yang pertama adalah ibu kandung. Tentunya haram seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya dan seterusnya ke atas, baik itu neneknya, apakah itu neneknya dari ibunya atau neneknya dari ayahnya. Yang kedua yang haram dinikahi itu adalah anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Jadi haram seorang laki-laki menikahi anak kandungnya atau cucunya. Yang ketiga yang haram dinikahi karena keturunan itu adalah saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu. Haram bagi laki-laki menikahi saudara perempuan sekandung, apakah itu adik ataupun kakak perempuannya, sekandung ataupun sebapak ataupun seibu. Jadi kalau sebapak itu biasanya kalau misalnya ayah ibunya yang menikahnya lebih dari satu kali, misalnya berpisah atau meninggal, menikah lagi dengan yang lain. Nah, kalian misalnya ibu kalian misalnya menikah lagi dengan yang lain. Nah, nanti dari suami barunya ada anak. Nah, itu berarti adik kakak seibu. Kalau ataupun misalnya ayah kalian menikah lagi dengan yang lain, dengan istri yang lain. Kemudian ada lagi anak. Nah, maka si anak itu menjadi saudara seayah. Oke, baik. Mungkin kalian sudah mengerti ya. Yang keempat adalah saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan dari bapak, baik kakaknya bapak atau adiknya bapak. Atau disebut oleh kita mah kalau adiknya bapak disebut bibi, kalau kakaknya bapak itu disebut uwa. Nah, maka seorang laki-laki haram menikah dengan saudara ayahnya, walaupun misalnya sepantarnya sok ayah anu cunakna jeung bibina teh sapantar ya. Itu bibi, tapi misalnya sakolana bareng kelas 12 bareng misalnya gitu. Padahal eta teh misalnya adikna bapak atau adikna ibu. Jadi tidak boleh karena itu mahram karena keturunan. Ataupun saudara perempuan dari ibu, bibi atau uwati ibu, sami wae. Nah, selanjutnya yang haram dinikahi karena keturunan itu adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dan saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah itu berarti siapa? Kalau bahasa Sunda mah alo ya, keponakan bahasa Indonesianya. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi keponakannya. Selanjutnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Ini kalau tadi keponakan dari saudara laki-laki, kalau sekarang keponakan dari saudara perempuan ya sami we pokona mah Allah. Jenis kelamin perempuan rek ti dulur lalaki rek ti dulur awewe itu haram dinikahi. Yang kedua, tadi kan haram dinikahi itu karena keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Ingat, karena hubungan sesusuan. Siapa saja? Yang pertama adalah ibu yang menyusuinya. Jadi kalau kalian sudah dewasa, tuh kalian waktu anak-anak disusui oleh si ibu ini.
maka kalian haram menikah dengan si ibu itu, tuh ya. Dan saudara perempuan sesusuan, misalnya waktu dulu kalian itu sesusu dengan siapa, misalnya dengan tetangga misalnya, atau dengan sepupu, karena misalnya ibunya sakit atau ibunya bekerja, maka ini ada bayi laki-laki disusui oleh tetangganya, di mana tetangganya itu punya bayi perempuan. Ketika dia sudah besar, misalnya saling suka, bolehkah menikah? Tidak boleh menikah. Kenapa? Karena mereka itu saudara sepersusuan. Maka nanti kalau misalnya kalian, anak-anakku yang perempuan, kalau misalnya kalian suatu ketika nanti punya anak, jangan sembarangan menyusui anak orang lain, kecuali kalau misalnya bayinya itu satu jenis kelamin, tidak masalah. Ini kalau berbeda jenis kelamin, dikhawatirkan suatu hari nanti ketika sudah dewasa mereka saling menyukai, kalau mereka tidak bisa menikah, gitu ya. Yang ketiga, yang haram dinikahi itu adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan? Yang pertama adalah ibu dari istri, mertua, berarti ya mertua kita ini patokannya adalah anak laki-laki ya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu mertuanya. Tuh. Yang kedua adalah anak tiri. Anak tiri itu adalah anak dari istri dengan suami yang lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Jadi misalnya gini, nih kalian nih anak laki-laki menikahi seorang janda. Nah, si janda itu sudah punya anak perempuan. Nah, maka anak perempuannya itu kan menjadi anak tiri kalian. Jadi ketika kalian mau menikah, tidak boleh menikah dengan anak tirinya. Apalagi kalian itu sudah berkumpul dengan ibunya si anak ini, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti lah ya. Karena enaknya kita itu bertemu langsung ya di kelas. Terus yang ketiga adalah ibu tiri atau istri dari ayah. Misalnya kalian nih punya ibu tiri, ayah kalian menikah lagi. Nah, walaupun misalnya usia dari ibu tiri kalian itu sepantaran atau bahkan di bawah kalian, maka kalian tidak boleh menikahi ibu tiri. Apakah itu sudah bercerai ataupun belum, misalnya sudah berpisah dengan ayah kalian atau ayah kaliannya sudah meninggal, misalnya nih si ibu tirinya cantik masih muda, tetap saja tidak boleh menikahi ibu tiri. Yang keempat adalah menantu, istri dari anak laki-laki. Nah, misalnya seorang ayah punya menantu, misalnya anak laki-lakinya meninggal, menantunya masih cantik, terus mau dinikahi, tidak boleh, itu hukumnya haram. Yang kelima adalah wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Misalnya nih, kamu menikah dengan seorang perempuan. Nah, istri kamu itu punya adiknya juga cantik, kamu suka. Nah, kamu tidak boleh menikah dengan saudara dari istrimu. Jadi tidak bisa poligami dengan yang adik kakak gitu maksudnya. Atau misalnya bibina alokna ongkoh, bibina ongkoh, tidak bisa. Jadi harus salah satu. Wali nikah sekarang, wali nikah. Wali nikah itu terbagi menjadi dua, ada wali nasab dan ada wali hakim. Wali nasab itu yang mempunyai pertalian darah, itu ya, dengan mempelai wanita. Siapa saja? Yang pertama adalah ayah kandungnya. Ada ayah tiri. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali nikah. Yang kedua kakek. Kakek dari ayah. Nah, bapakna bapak. Ayahna akiti ibu. Tetiasa lamun akiti ibu. Harus kakek dari ayah. Yang ketiga
saudara laki-laki sekandung, apakah itu kakak ataupun adik, yang penting adalah sudah memenuhi syarat ya. Yang keempat adalah saudara laki-laki seayah. Bisa kalau saudara laki-laki seayah bisa menjadi wali ya. Tadi sudah diterangkan bagaimana laki-laki saudara seayah itu. Yang kelima adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Jadi oleh keponakan laki-laki kita dari saudara laki-laki, apakah dari kakak laki-laki atau dari adik laki-laki. Nah, bisa kita dinikahkan oleh keponakan, yang tentunya tong bayangan keponakan masih kecil, tapi keponakan yang sudah memenuhi syarat menjadi wali. Yang keenam adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, sama ya, ini keponakan. Yang ketujuh adalah saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Ini adalah paman dari ayah, apakah paman sekandung, ali sekandung teh saindung sabapa, atau paman sabapa hungkul jeung bapak urang. Yang kedelapan adalah anak laki-laki saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengan ayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengan ayah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim ini sebetulnya adalah wali yang penguasa gitu ya. Wali hakim penguasa dari presiden. Sebetulnya sekarang karena presiden Jokowi dimandatkan kepada menteri agamanya. Menteri agamanya jadi wali hakim, karena nggak mungkin menteri agama jadi wali hakim, dimandatkannya kepada para pegawai KUA gitu. Jadi bisa jadi wali hakim teh pegawai KUA. Apa alasannya yang menjadi wali itu wali hakim? Yang pertama adalah alasannya wali nasab benar-benar tidak ada. Jadi yang 9 tadi itu tidak ada satupun ya. Yang kedua, wali nasab yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang jauh tidak ada. Wali yang jauh tak aya, wali anu deket misalnya da teu bisa nyarios atau da eta mah beda agama misalnya gitu ya. Jadi tidak bisa, maka boleh diberikan kepada wali hakim. Yang ketiga adalah wali dekat sedang bepergian jauh, teu aya nuju angkat-angkatan misalnya. Pokoknya mah wali nasab sedang berihram, wali nasab menolak bertindak sebagai wali, maka oleh wali hakim. Ngatosnya atau wali hakim gitu. Ayeuna tos kana kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri teh naon wae? Kewajiban suami istri yang pertama, kewajiban suami memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir mah suami teh kudu makean, kudu memberikan makanan, kudu memberikan tempat tinggal. Itu adalah kewajiban suami ya dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua, menggauli istri dengan makruf, menggauli istri dengan penuh kasih sayang, menggauli istri dengan baik, tidak bersikap kasar kepada istri. Yang ketiga adalah memimpin keluarga. Suami ini berkewajiban memimpin keluarga. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Tidak usah gengsi suami membantu istrinya, terutama membantu istrinya dalam mengasuh anak-anaknya. Karena kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban seorang suami. Sekarang kewajiban istri apa saja? Yang pertama adalah patuh dan taat pada suami. Nah, istri wajib taat kepada suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, maka kita wajib mentaatinya, seorang istri mah. Kecuali penontonnya kalau perintah suami itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak bisa ditaati. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara kehormatan diri dan keluarga, serta suami istri memiliki
kewajiban menjaga memelihara kehormatan diri. Tong geus gaduh suami mah tong dimurah mareh, tong dibulak-bulakek, tong angkat-angkatan jeung anu lain nu halalna, tong boboncengkan jeung lain nu halalna. Kumaha lamun ojek? Nah, ojek mah beda deui ngareunanya. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik. Nah, karena istri memiliki kewajiban itu ya, mengatur harta suami dengan baik, tidak dihambur-hamburkan ya. Yang keempat adalah memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agamanya, karena seorang ibu adalah madrasah pertama anaknya. Dan yang kelima, bersikap hemat cermat, jika di pramuka ya, hemat cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Sekarang hak suami dan istri. Hak suami atas istrinya apa saja? Kalau tadi mah kewajiban yang harus dipenuhi, kalau ini mah hak yang harus diterima. Yang pertama, suami ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, itu tadi ya. Yang kedua, diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Jadi istri itu berkewajiban meminta izin kepada suami kalau keluar rumah, dan suami memiliki hak mendapatkan permintaan izin dari istrinya. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suami. Jadi lamun bade saum sunat, narosullah ka suami, papa nuju aya di bumi teu tiasa teu mama saum sunnah. Lamun saur suamina entong atuh mah da aya di bumi apana. Nah, teu kenging artinya. Yang keempat, pelayanan dari istri dilayani dengan sebaik-baiknya. Pelayanan naonnya? Dipasihan emamna, disiapkeun kanggo ibabna, disiapkeun kanggo acukna, disetrikakeun acukna. Itu tuh adalah pelayanan, salah satu pelayanan dari istri, dan disyukuri kebaikan yang diberikan. Jadi suami berhak mendapatkan rasa terima kasih dari istrinya. Hak istri atas suami apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan mahar dari suami. Jadi ketika akad nikah itu istri berhak mendapatkan mahar, dan mahar itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami. Istri berhak mendapatkan mahar yang terbaik dari suaminya. Yang kedua adalah mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, perlakuan yang penuh dengan kasih sayang, perlakuan yang tidak kasar ya. Yang ketiga adalah istri berhak mendapatkan nafkah ya, berupa pakaian ya, papan sandang, pangan, papan sandang ya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu adalah menjadi hak istri dari suaminya. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri. Pami istri nasababara hiji, maka istri berhak mendapatkan perlakuan adil dari suaminya. Dan yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menjadi seorang suami itu harus mau belajar agamanya. Untuk apa? Untuk membimbing istrinya. Tuh ya. Sekarang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu pernikahan itu menjadi jalan keluar yang baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Karena manusia itu memiliki kebutuhan biologi. Salah satu jalan keluarnya yaitu dengan menikah. Yang kedua adalah pernikahan itu merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak. Kenapa? Karena anak dilahirkan dalam keadaan sah, diakui oleh negara, diakui oleh agama, bisa dibuatkan aktenya, dan jelas orang tuanya gitu ya. Yang ketiga adalah pernikahan menumbuhkan naluri keibuan dan kebapaan. Dengan menikah itu maka muncul rasa-rasa naluri sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang.
Yang keempat adalah pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang laki-laki yang tadinya pemalas karena dia memiliki tanggung jawab harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka dia akan rajin bekerja. Tidak peduli pekerjaan apa itu, yang penting adalah halal dan bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan yang kelima adalah pernikahan itu mempererat tali kekeluargaan. Ya, jadi untuk ukur mempersatukan ini satu laki-laki dan satu perempuan, tapi juga keluarga. Seorang istri akan memiliki 2 ibu dan 2 ayah, akan memiliki lebih banyak saudara. Begitupun seorang laki-laki akan memiliki 2 ibu dan 2 ayah dan memiliki lagi banyak saudara. Adik-adik, kakak-kakaknya istri menjadi adik-adik dan kakak-kakaknya dia, gitu ya. Itulah anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nanti diamalkannya, nanti tentunya menjadi bekal. Ini semua menjadi bekal untuk kalian nanti menghadapi rumah tangga ya. Kita cukupkan dulu sekian pertemuan kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian kirimkan lewat WA ya. Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.